Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba menyampaikan tentang populasi dan sampel. Sebelumnya, adapun subtema pada pertemuan ini adalah pertama, besar sampel penelitian survei, besar sampel penelitian cross-seksional, besar sampel penelitian kohort, besar sampel penelitian case control, dan besar sampel penelitian dengan eksperimen. Sebelumnya, Anda sudah mempelajari apa itu populasi, sampel, ya, di mana sampel akan dipilih melalui teknik sampling, ya, untuk dijadikan sebagai responden. Sementara besarnya sampel ini kita akan menggunakan rumus besar sampel. Sebelumnya, kita akan kembali melihat bagaimana variabel independen dan variabel dependen itu dikumpulkan dalam suatu riset atau penelitian. Seandainya variabel independen dan dependen dikumpulkan pada waktu yang bersamaan, maka desainnya adalah cross-seksional. Jika kita awali dari pengumpulan data variabel dependen, selanjutnya kita telusuri variabel independen, maka desainnya adalah case control. Selanjutnya, jika kita awali dari variabel independen, kita telusuri sampai munculnya variabel dependen, namanya desain kohort. Sementara jika variabel independen diberi intervensi sehingga muncul dan kita tunggu variabel dependen, maka namanya desain eksperimen. Ya, nah, desain eksperimen di sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana langkahnya di aplikasi WHO Antro, yaitu Health Sample Slice. Ya, pertama-tama kita bisa undo dari sampel WHO undo, ini public domain. Ya, nah di sini kalian akan langsung klik OK. Maka diklik OK akan muncul sample size determination for health study. Kita di sini akan ditampilkan beberapa pilihan besar sampel berdasarkan desain studi suatu penelitian. Ya, di sini kita lihat ada kohort, ada incident rate, ada sampling dengan beberapa kriteria hipotesis, hipotesis 2 arah, 1 arah, terus continuous bila variabel dependen berupa data continue, terus ini sampel survei. Sampel survei adalah simple random sampling atau stratifasi stratifikasi sampling. Ya. Nah, contoh kasus, misalnya suatu penelitian atau satu kasus, kita ingin melihat hubungan pola makan dengan kejadian obesitas pada balita usia 24 sampai 59 bulan di wilayah Puskesmas X, Kabupaten A, misalnya tahun berapa. Terus yang kedua, pengaruh edukasi gizi seimbang terhadap indeks massa tubuh pelajar SMP. Yang ketiga, pengaruh pendidikan gizi terhadap pengetahuan ibu dan status gizi. Di sini yang di bold itu mencerminkan variabel independen ataupun variabel dependen, baik berupa intervensi maupun yang sifatnya observasional atau bukan merupakan intervensi. Nah, selanjutnya, bagaimana perhitungannya jika kita berdasarkan desain penelitian? Satu itu cross-seksional, yang kasus kedua tadi eksperimen, yang ketiga juga eksperimen. Seandainya bagaimanakah kalau kita lihat berdasarkan variabel dependennya, skala ukurnya, maka kasus pertama tadi itu kejadian obesitas itu nominal, kasus kedua itu indeks massa tubuh rasio, dan status gizi itu ordinal. Ya. Selanjutnya kita coba klik sample size. Nah, terus kita klik estimate, ini kita klik estimate, terus kita pilih hipotesis untuk tes populasi per proporsi. Jadi kalau datanya berupa proporsi, kita pilih proporsi. Ya, terus pada umumnya kita menggunakan
hipotesis dua arah. Nah, di sini Anda juga bisa melihat bagaimana rumus besar sampel tersebut, dan N di sini adalah besar sampelnya. Selanjutnya, di sini yang di sampel survei itu alfa, derajat kemaknaan. Kalau Anda pernah menghitung secara manual 95%, maka Anda tinggal isi di sini 5%. Anda tinggal mengklik, ada beberapa pilihan di sini. Selanjutnya, kekuatan penelitian itu beta. Di sini kita contohkan 90%, maka P1-nya proporsi suatu masalah itu bisa berdasarkan referensi atau studi pendahuluan. Maka kalau kita masukkan angka 5, 90 dan ini, maka kita akan P2-nya muncul dengan sendirinya, maka kita membutuhkan sampelnya atau respondennya sebesar 130. Nah, kemudahan pada aplikasi ini, kalau Anda menghitung manual menggunakan kalkulator, Anda bisa menukar rumus ini, ya, di mana P1 itu proporsi masalah yang ingin kita teliti, P2 itu sebenarnya adalah 100 dikurang P1, ya. Ini maka besar sampelnya, ya. Selanjutnya, kasus kedua tadi, kita klik estimasi, kita klik estimate, maka itu sampel survei, yaitu di mana kita menggunakan secara simple random sampling, ya. Makanya rumus besar sampelnya ini, terus N yang kita butuhkan berapa? Kita bisa masukkan seperti alfa 5. Di sini pilihan kita yaitu 95%, karena penelitian Kesmas pada umumnya 95%, di mana proporsi masalah itu adalah 30% atau 0,3, dan derajat presisi kita harap yang kita inginkan adalah 0,1 atau 10%, di mana relatif ini akan muncul dengan sendirinya 0,33. Maka jika populasinya kita diketahui sekitar, kita ambil pendekatannya 1000, seandainya nanti 1500 atau apa, ada beberapa pilihan di sini di mana populasi kita mendekati jumlahnya. Maka setelah kita masukkan sini, kita membutuhkan lebih kurang N-nya adalah 75 responden. Ya, itu kalau kita pada kasus kedua tadi. Bagaimana kalau sekarang kita dengan kasus ketiga? Kasus ketiga tadi, maka kita klik juga sample size, ya, kita klik estimate, ya, maka kita akan lihat responsinya kita mau continuous, artinya numerik, variabel numerik dengan hipotesis dua arah. Rumusnya seperti ini, ya, rumusnya seperti ini, ya, di mana N itu tingkat signifikasi yang kita inginkan itu 95% atau alfanya berarti 5%. Sementara kekuatan penelitian 90%, ya, standar deviasi, Anda sudah pernah menghitung standar deviasi itu 10, terus varian adalah kuadratnya standar deviasi 100, terus antisipasi proporsi pada populasi itu 50, sementara pada rata-rata kita 45. Artinya kalau ada keberbedaan makna 5% itu kita anggap bermakna. Maka besar sampel yang butuhkan yaitu 43. Maka rumusnya ini, ya, kalau Anda masukkan secara manual, sementara ini dengan memasukkan angka-angka ini, maka akan muncul besar sampelnya sebesar 43 responden atau 43 orang. Ya, oke. Ada beberapa hal yang perlu kalian ingat pada perhitungan besar sampel ini. Untuk tingkat kemaknaan pada umumnya atau 1 alfa itu 95% kalau di Kesmas, sementara kalau di klinis itu pada umumnya adalah 99%. Jadi kecil sekali tingkat kesalahannya. Sementara kekuatan penelitian atau 1 beta itu di Kesmas pada umumnya 80% atau kita bisa juga milih 90%. Maka semakin tinggi kekuatan penelitian yang kita inginkan, maka biasanya akan membutuhkan lebih banyak besar sampelnya. Rata-rata itu kalau jika kita variabel yang kita ukur adalah berskala numerik, standar deviasinya contohnya proporsi kasus. Proporsi kasus ini bisa kita ambil dari referensi ataupun penelitian sebelumnya. Sementara presisi pada umumnya adalah 0,01 maksimal 10% atau 0,1, ya. Jadi kita boleh mengambil di antara angka-angka ini, ya. Selanjutnya, terima kasih. Nanti kita akan latihan bagaimana menggunakan aplikasi sample size. Oke, silahkan dicoba, buka laptopnya masing-masing. Begitu, terima kasih atas perhatiannya untuk teorinya. Nanti kita akan coba di sesi praktikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.